berjumpa kembali, sahabat Mentari. Senang bisa bertemu kembali. Dan saat ini kita akan membahas hal yang sangat penting, karena dimanapun kita berada, baik di keluarga, di organisasi, di kantor, komunitas, pasti akan selalu ada masalah. Bersama-sama dengan kita ada Pak Benny, ada Pak Wahyu sebagai narasumber, dan saya Ineke. Dan mungkin kita bisa langsung ngobrol-ngobrol ya, karena ini sesuatu yang gimana ya Pak ya, selalu ada dimanapun, mulai dari keluarga, di mungkin tetangga, masyarakat yang lebih luas, di organisasi, di kantor. Menurut Bapak bagaimana nih, bagaimana caranya sih kita mengatasi ya, menghadapi, melakukan juga harus seperti apa? Bagaimana memanage nih Pak, supaya kita bisa memulihkan masalah itu dengan apa ya Pak ya? Semuanya nggak ada yang merasa dikalahkan gitu, atau ada yang merasa menang. Menurut Pak gitu ya. Saya dekatinya dari mana ya? Saya dekati dari profesi saya. Iya. Saya suka bangun konflik tuh. Saya kadang-kadang bangun konflik. Ya. Konflik yang saya desain supaya konflik. Itu bukan pada siapa-siapa, pada istri saya, pada anak saya. Tujuannya apa? Konflik ini, menurut saya adalah skill. Ya. Skill itu kalau tidak pernah digunakan, dia akan semakin melemah. Oleh karena harus dilatih konflik ini. Jadi kalau kita larikan kepada manajemen konflik, ya bagaimana kita memanage konflik tadi supaya tidak menjadi besar atau semakin besar, atau itu tergantung kita kan, tergantung kita. Apa tujuannya sekarang untuk konflik ini? Kalau di tempat saya mungkin konflik saya desain itu untuk memang saya ingin tahu ada apa di dalamnya, ya tahu di dalamnya. Begitu juga di keluarga. Kadang-kadang buat konflik pun susah loh, dikira bisa. Kalau udah istilahnya yang personal yang kita jadikan, kalau saya namakan agen ya, agen itu sudah tangguh, dia nggak mau konflik ya mungkin dia diam aja lah ya. Dipancing konflik itu dia ya terang-terang aja deh. Contohnya misalnya mau mancing konflik ya, saya buat isu tentang dia saja ya, isu tentang dia, tentang komandan segala macam, banyak lah itu kalau dalam manajemen konflik. Istilahnya kalau kita sebagai faktor pencetus namanya. Faktor pencetus itu ya kalau kayak tembak gitu dia akan meledak ya kan. Itu begini, jadi tergantung kita kan. Ya, berarti memang penting juga itu, bukan dibuat untuk berantem, enggak ya, tapi penting juga itu dibangun untuk mengetahui ini dinamikanya udah sampai mana sih, keluarga ini, organisasi ini gitu. Jadi untuk mengetahui ke dalamnya gitu, maksudnya begitu ya Pak? Ya, kalau oleh karena saya pada awal sudah saya sampaikan, ini mau pendekatan apa ya? Kan pendekatannya untuk melihat konflik itu. Kalau kita melihat ya katakanlah dari ini kok bocah itu kan kelahi terus, itu konflik ya, itu apa gunanya apa ini? Karena dia tidak tahu manajemennya tuh. Kalau kita tahu manajemen, saya bisa membuat konflik. Konflik itu adalah salah satu katakanlah teknik di dalam kehidupan profesi saya, untuk saya bisa tahu ada apa di dalamnya, terus bagaimana. Bisa juga untuk berlatih, kalau saya berlatih membangun konflik itu untuk latihan, sehingga saya makin terampil membuat konflik, gitu kan. Karena itu memang dibutuhkan Pak, karena konflik itu sendiri adalah bagi kita adalah untuk mempertajam cara berpikir seseorang, ya kan itu ya. Nanti setelah selesai, kalau saya berlatih untuk itu, selesai itu ya saya sampaikan kan ya, kita fair sampai itu, ini masalahnya begini-gini. Itu kira-kira. Pak, gimana caranya memanage konflik itu supaya bangunan organisasi, bangunan keluarga, atau bangunan di tempat kerja itu enggak selesai, atau enggak malah memperkuat, bukannya malah runtuh gitu. Gimana caranya Pak supaya maksudnya? Iya, bagaimana caranya memanage itu sehingga itu akan menjadi tetap. Iya, kalau kita membangun konflik ya punya skenario dong. Oh siap. Ya. Harus punya skenario konflik saya tadi. Saya bangun sekarang dengan jalan cerita seperti tak.
Itu ada. Jadi ya mungkin teknis, itu terlalu teknis ya. Tapi saya harus desain. Konflik harus saya desain. Ya, saya desain jadi suatu skenario kan. Nah, baru saya lempar tuh. Siapa yang saya lempari orang? Kan ada gini-gini situ kan yang saya lempar ini, kamu sebagai pemancing, kamu sebagai ini pemetik, dan selanjutnya nanti akan terjadi. Itu tadi betul. Kalau itu dalam rangka menggali sesuatu yang ada di dalam itu ya. Ya. Itu memang bisa dengan konflik, oleh karena jenis konflik kan banyak. Mungkin yang antara lain misalnya kita contoh satu, ada spiral konflik. Spiral konflik itu kan konflik yang berputar terus, ya kan? Berputar itu nanti kapan kita memutus itu, itu supaya dia tidak berkembang, tidak makin melebar ya. Konfliknya dari kecil lebar itu, kapan kita memutus itu? Nah, sini cukup sini aja. Karena kalau semakin lebar, makin jauh itu, makin konflik makin besar. Lalu manfaatnya itu tidak ada, akhirnya masih timbul masalah itu kan. Nah, tidak terkendali konfliknya itu. Oh, berarti kalau dampak buruknya udah semakin membesar, itu saatnya kita harus stop. Harus cepat-cepat diselesaikan. Gitu. Apalagi tujuan kita sudah tercapai, ya udah. Apalagi konflik itu, tutup aja. Tapi bagaimana hubungannya dengan manajemen konflik dengan seorang pemimpin Pak di era globalisasi ini Pak? Ya, seorang pemimpin harus punya kemampuan itu dong. Harus ya. Kalau tidak harus berarti dia lengkap lah dia. Karena begini, karena dia harus untuk tahu, saya kadang-kadang ya, kita kan punya follower, pemimpin punya follower ya. Enggak usah jauh-jauh juga rumah tangga. Saya punya istri, punya anak, punya apa? Itu. Anak saya itu karena saya sering buat itu, dia udah hati-hati. Kalau saya ngomong yang rada aneh itu dia harus hati-hati. Biasanya udah dipotong-potong dulu sama dia, udah pintar mengurai konflik, anak saya itu udah pintar. Ya, itu kan. Jadi oh gini nih, karena terbiasa saya begitu kan. Itu supaya tidak terjadi stuck atau kemarahan atau timbulan gitu atau bagaimana? Tadi sudah disampaikan. Tadi disampaikan tuh yang namanya bahwa jangan menyalahkan orang. Dan konflik itu jangan kita menyalahkan orang. Jadi kalau sudah menyalahkan orang, gua merasa terpojok, dia akan naik lagi ke depan, doa itu udah melebar itu nanti. Jangan menyalahkan. Menjadi konflik kan tidak menyalahkan orang itu antara. Ya. Jadi artinya apa yang diterima, ya dia harus terima gitu ya. Tidak boleh saya mengganjal, saya harus berbicara seperti itu atau seperti apa Pak? Bukan tidak diterima ya. Sepanjang itu rasional ya, itu kan. Ya, misalnya saya buat isu misalnya mengambil contoh. Ini Nona ke Jakarta ngapain? Padahal Nona itu ada di sini, ada di rumahnya. Nah, kan dia bisa langsung anaknya, adiknya saya, kapan ke Jakarta ini? Nah ini udah mulai masuk, saya masuk itu. Nah ini saya gitu ya. Tapi akhirnya pada putusannya kan Nona Jakarta, Nona di rumah. Pasti ada dia, anak saya pasti mencari itu, informasi itu. Nah, dia telepon membantu pasti bapak, ya ketemu Nona, dia ada di rumah, netara sendiri kan. Gitu kan. Nah itu misalnya gitu. Nah kalau di dalam organisasi misalnya mungkin di gereja boleh dikatakan begitu, ya ada suatu hal yang harus dilakukan. Sebetulnya ini keputusan bersama, tapi dia harus melakukan enggak ini hak saya harus melakukan itu gimana Pak? Akhirnya timbul konflik yang lain gitu. Iya, ya sebenarnya gampang aja, tanya aja bisa di gereja, atau tidak usah di gereja di mana aja. Masalah ini kan konflik itu bisa selesai kalau ada keterbukaan. Betul. Ya, ada keterbukaan, terbuka, gitu ya kemampuan adopsi yang bagus, ya kemudian komunikasi yang bagus. Ini kan menghindari konflik kan itu. Nah, ini skill-skill yang ada di dalam konflik itu sebetulnya itu antara lain. Nah, kita bisa mengadopsi, ya kita bisa, ya kan adopsi berarti kita lentur pada perubahan, fleksibilitas tinggi, terbuka, dan ini kan betul berapa syarat, ada 7 dan 8 syarat untuk kita menghindari konflik itu. Kalau orang punya ini semua di situ sulit kita buat konflik Pak, sulit. Kalau dia punya kemampuan semua, nah, biasanya ada kelemahan-kelemahan apa yang kita bisa masuk. Misalnya orang itu sulit berkomunikasi. Jadi boleh nggak dikatakan bahwa dengan adanya manajemen konflik karena tidak ada keterbukaan di dalam organisasi atau dalam tim ya? Bisa saja, ya biar saja. Tapi sebetulnya kalau kita melempar desain daripada manajemen konflik, ya, desain konflik, itu sebetulnya kita intinya adalah mendinamisir
Nah, ini tadi mendinamisir komunikasi yang ada di situ. Tadinya mungkin buntu ya dia. Nah, gimana caranya ini? Nah, ini panting ini ya. Buat informasi ini. Dia akan berputar. Nah, minimal dia akan ngecek situ. Ya, terbangun ke komunikasi ya. Ini yang kita harapkan sangat sulit atau sangat berbahaya kalau di dalam organisasi terjadi miskomunikasi yang berkepanjangan, gitu. Saling diam-diaman, saling gini. Waduh, susah itu. Iya. Asumsi sendiri. Iya. Tapi saya menarik tadi ya. Saya perhatikan tadi Bapak salah satu yang penting menurut Pak Wahyu tadi adalah kalau mau menyelesaikan konflik atau masalah, jangan nyalahin individunya, tapi cari akar masalahnya itu loh tujuannya ke situ gitu loh, dicari supaya diurai kayak gitu ya. Jadi memang ternyata kan kadang-kadang kita baik di organisasi atau di keluarga atau di kantor kita suka cari, kami minta kayak Pak ada masalah, kita cari dulu siapa nih yang harus disalahin dulu ketimbang menyelesaikan masalahnya dulu. Nah, karena salah satunya jadi miskomunikasi yang berkepanjangan juga, nggak dicari akar masalahnya, komunikasinya mampet, akhirnya kita harus cari orang siapa yang harus kita salahin gitu kan, karena untuk masalah ini gitu. Jadi memang ternyata memang ini ya Pak ya, susah gampang ya Pak ternyata. Iya, ya kan betul ya. Ya prinsipnya gitu lah kalau saya poin dalam suatu tim, satu kelompok itu kalau ada masalah itu jangan menyalahkan orang lain, kan betulnya menghindari begini. Begitu orang yang disalahkan, begitu dia akan membuat situasi menjadi defensif. Nutup diri kan, wah udah disalahkan, bisa jadi apatis orang itu, nggak mau tahu kan gitu, keluarnya itu ya, nggak peduli, nggak apa itu dan itu, karena saya disalahkan terus, ini disalahkan, saya disalahkan, yang terserah aja. Kalau timbul apatisme dalam suatu kelompok atau tim itu, berarti kehilangan kita satu potensi, kan gitu. Nah ini kan rugi gitu. Nah, jangan tahu betulnya kalau kita ya kita tarik ya betulnya bukan menyalahkan kalau saya katakan kalau dia menyalahkan dia, tapi kita bikin terang sesuatu yang tadi jadi masalah tadi. Kita bukan terang tanpa menyinggung orang lain kan. Nah, itu mungkin akan lebih bijak begitu ya. Ya kita ketemu titik terangnya situ, baru kita sampaikan bahwa ini ada hasil bersama. Nah, ini hasil bersama ini yang sangat diharapkan daripada suatu tim, Pak. Nah, gitu kan ya. Kalau dia mengatakan hasil bersama ini asal tim kita semua, ya pemimpin bisa ngomong gitu, semua akan sulit. Tapi tapi kalau dia mengatakan ini hasil saya pimpin ini bisa begini, padahal kalau nggak saya pimpin coba nggak bisa kan? Orang kan gitu. Harusnya seorang pemimpin begitu, ini hasil bersama. Kita tim, kebetulan saya ketua, gitu. Tugas saya mengendalikan komunikasi, jalur komunikasi, merumuskan sesuatu kan gitu. Jadi jangan kalau mengaku bahwa itu hasilnya dia, ya itu. Jadi Kapolres terus mengaku dia yang paling pengpengan, padahal yang kerja itu bukan dia, orang di bawah-bawahnya kan ya. Nah, orang sakit hati yang bisa sakit hati, bisa dongkol, bisa banyak hal. Jadi artinya tidak individu ya. Tidak individu karena kita kerja tim. Betul, karena kan tim ya. Iya, kerja tim mau ke Polres. Itu kan saya itu yang munculkan itu Pak, itu yang itu namanya egosentris itu selalu ada ya itu. Kadang-kadang sudah sadar, saya juga kadang-kadang bisa muncul gitu, bisa muncul. Tapi kalau saya sadar saya berhenti, sudah sadar. Kalau kita tepat sadar itu akan lebih enak ya. Sifat egosentris itu. Jadi semua berpusat pada ego saya. Egosentris itu. Jadi, ini saya. Tidak ada saya, nggak bisa. Ini mulai orangnya. Itu lama-lama ditinggalkan followernya. Ya, orang berdoa. Enak juga lihat orang ngomong gitu kan. Ya, rasa pintu sendiri. Kalau pemimpin ya, Pak. Ya. Kalau misalnya yang dipimpin yang punya karakter seperti itu gimana Pak? Kita perlu pendekatan secara pribadi nggak Pak? Time Scott, jadi begini, Time Scott itu gini, kita punya batasan waktu di dalam
diskusi. Ya, saya selalu gitu juga. Nah, saya coba selalu gitu karena wah orang mau ngomong terus juga banyak gitu. Karena ya Anda bicara 2 menit. Terserah dia buat esensinya yang mana. Nah, dia ada. Itu esensinya. Jadi esensinya itu yang kita ambil. Begitu dia sudah 2 menit, stop. Nah, itu stop. Itu pengendali kan. Biasanya kan ada time seperti itu bisa ada ya. Rasanya disepakati bersama-sama kok ya. Nah, satu orang. Jadi sebelum main kita bicara 2 menit ini. Nanti kita simpulkan lalu kita lempar lagi untuk kita bicara lagi 2 menit. Nah, itu. Ini terasa betul itu. Saya lihat itu ya. Saya lihat orang-orang, kenapa orang bule-bule itu kalau diskusi kok tepat-tepat ya, gitu. Ya, dia cepat mengambil substansi daripada otaknya itu. Ini masalah ini, oh ini ada cukup, nah ini cukup efisien. Artinya puas tidak puas, pokoknya saya melakukan ini. Loh iya, kan ini berputar ya Pak, berputar. Tahap pertama, berputar, diambil solusinya ini. Solusi hasil ini diputar lagi akhirnya ketemu nuklesnya itu, nuklesnya di atas, intinya itu ketemu sih tak katanya. Ya betul ini nuklesnya, karena semua ngikuti kan, semua ngikuti pemutarannya itu kan. Jadi ya mau tidak mau itu hasilnya dia kan, bukan hasilnya kita sendiri kan. Ya oh ini ya udah naik ini, itu sepakati itu. Berarti salah satunya adalah dikasih kesempatan tapi harus efisien waktu ya, jangan kepanjangan seolah-olah dia pengen dapat validasi bahwa dia yang paling penting. Semuanya harus dikasih sama gitu. Memang ada begitu. Jadi oleh karena sebenarnya dalam leadership itu ada salah satu persyaratannya dia harus memahami tentang psikologi kan. Dan orang leader harus termasuk di dalamnya itu masalah tadi itu. Tiap orang kan pasti punya ego. Sekarang bagaimana kita mengendalikan ego itu kan? Kita kendalikan. Kita tidak bisa ngapus itu kan. Untuk egonya dia kok ya. Masa kita buang? Tidak bisa. Ya dia tetap aja. Tapi kita batasi waktunya tak gitu. Dia tetap menyampaikan. Paling tidak kita harus netral dan objektif ya Pak. Lakukan itu ya. Ya idealnya begitu. Iya. Tapi memang karena kita manusia ya, subjektivitas pasti ada, ya kan gitu ya, pasti ada. Nah, ini yang kita harus, ya bisa, tapi kita mungkin minimalis ya. Nah, jadi misalnya kalau angka itu, kuantiti itu misalnya kita, 70% objektif udah bagus, 30% bisa ada kepentingan ada apa. Gitu. Berkaitan erat sekali antara manajemen konflik sama manajemen sumber daya manusia. Iya. Itu kan satu manajemen ya. Iya, jadi memang mau dibilang mudah, sangat tidak mudah. Mau dibilang sangat tidak mudah, sebenarnya mudah tapi konsisten gitu ya Pak. Soal manajemen konflik ini gitu. Pak, kalau misalnya yang agak ini misalnya di organisasi keagamaan gitu ya, kayak di gereja gitu. Itu kan kita banyak nggak enaknya ya kalau mau menyelesaikan masalah atau mau menerapkan manajemen konflik yang betul-betul yang betul-betul win-win untuk semua gitu. Kadang-kadang agak sulit gitu. Bagaimana caranya Pak supaya semuanya itu kayak tadi sebenarnya Bapak sudah menjelaskan ya, tapi kayaknya itu banyak banget yang agak sulit diterapkan gitu. Kita harus mulai dari mana sih? Tadi kan saya sampaikan, hilangkan ego itu kan susah. Tapi kita bisa sebetulnya memberi tempat pada ego itu, memberi tempat dia. Kalau menghilangkan, masing-masing punya ego, orang hidup ya enggak punya ego, masih punya ego ya. Nah, itu yang menghidupi kita sebetulnya ego itu kan. Tanpa ego manusia bukan apa-apa kan. Tapi gini memang ya, saya kan tidak menguasai soal agama ya. Sebetulnya saya selalu larikan kepada masalah organisasi saja. Ini sebetulnya gereja itu organisasi bukan. Pertama pertanyaan saya kan gitu, organisasi Pak, ini organisasi keagamaan. Oke, saya bilang itu, saya terima organisasi keagamaan. Yang dianggap
spesifik itu adalah keagamaan, namanya keagamaan. Organisasi di mana-mana organisasi ada, tapi ada embel-embelnya keagamaan. Tadi tak singgung ya, bahwa ada yang spesifik, pemimpinnya pun spesifik. Nah, kalau agamanya, kalau ini organisasi spesifik, pemimpinnya juga spesifik. Ya, kenapa bisa? Nah, mungkin pemimpinnya kalau satu gereja mungkin pendeta mesti harus jadi pemimpin di situ kan. Ada pendeta tingkat 1, tingkat 2, tidak ngerti lah. Tapi ada pendeta pasti jadi pemimpin di sana kan. Oh ya, kita hormati itu ketentuannya itu. Jadi Bapak jadi pemimpin di sini karena ini organisasi. Lalu, nah yang kedua adalah kita harus yakin tentang tadi saya singgung juga masalah apa sih tugas pokoknya di organisasi ini sebenarnya apa? Ini ya, tugas mau di organisasi, katakan 10 tugas yang dikerjakan organisasi itu, yang mau kita angkat sama-sama untuk jalan menuju ke sana, nah, kan gitu. Kan kita tahu semua juga kan ada 10 itu. Lalu 10 itu kan maksudnya dikerjakan pendeta sendiri, ketua sendiri, ya, dan orang mungkin, pasti dibagi. Baginya dengan cara apa? Punya anak buah. Supaya anak buah itu punya gantungan dibuatlah struktur. Kan ada struktur organisasi. Nah, kalau saya tidak ada struktur ya salah, toh. Pasti ada strukturnya. Gitu. Nah, terserah strukturnya. Struktur yang ada di sini mungkin di Margomulya dengan struktur yang ada di Kediri mungkin beda. Gitu. Sesuai dengan adab dan budaya serta sosial. Gitu. Karena itu apa? Sasaran yang mau dicapai itu betulnya kan adab dan budaya sosial di situ kan. Kan gitu. Yang di situ kan beda itu Kediri sama si Madura sana mungkin Banjarmasin itu kan mesti beda kan gitu. Nah itu ini memang susah. Perumusan tugas pokok ini memang susah sebetulnya. Oleh karena dibentuk tim perumus tugas pokok sama-sama dibentuk. Nggak bisa dipikir sendiri, ya, harus pimpin tugas. Oleh karena kalau di organisasi Polri juga ada tim membentuk apa tugasnya Polri itu apa, dipimpin. Jadi tugas Polri itu ada ini, ada di undang-undang, misalnya di undang-undang. Nah, saya di sini juga pasti ada, saya ada. Kalau di gereja sini, nah, di Bajiro sini, Katolik ini juga sama, pasti ada. Kemarin saya itu memberikan jadi narasumber pada MPI itu, MPI apa? Majelis Pendeta Indonesia itu di Semarang itu seluruh pendeta dari berbagai aliran, ada sekitar 150 di sana. Ya saya jelaskan itu juga betul. Ya, mereka kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya betulnya kalau dari pendekatan agama mungkin saya juga tidak ngerti ya. Oh, ini pertanyaan itu. Saya tarik kepada yang saya ngerti kan. Yang ngerti itu masalah organisasi dan manajemen. Nah itu akhirnya ini juga ambil aja dari situ. Nanti kalau sudah ada strukturnya dan ini insight ke kita ya sudah diakui semua dan ini juga sampai Jakarta sana itu diakui itu. Nah, baru kita dibagi itu. Nah, bagi ini tugasnya ini A, B, C, D. Misalnya namanya divisi, bagian, seksi, apapun namanya itu ya. Bagi itu. Nah, lalu di situ pasti ada job desk-nya. Tadi saya sampaikan. Job desk ini adalah parameter untuk mengukur keberhasilan ketuanya. Kan gitu. Betulnya simpel kan? Apa ya? Betulnya apa diributkan? Nah, diributkan terjadi keributan kalau tertutup. Ya, ini tertutup. Ya, entah itu anggaran, entah itu tugas pokok, entah apa. Nah, itu tertutup. Dan parah lagi kalau orang itu tidak mengerti tapi so ngerti. Ya kan gitu toh? Ya jadi ngerti. Oh, gampang nih. Kau jelaskan, itu gampang kan kan gitu. Kita sedang ingin yang konkret apa sih? Maksudnya ini apa? Itu kan itu. Itulah namanya keterbukaan. Perlu keterbukaan. Kalau kita tidak ngerti, wajib dan saya tanya ngomong apa itu. Kan gitu. Itu ya di gereja. Makanya, ya rumuskan dulu yang bagus. Ambil, rumuskan yang baik. Ya. Nanti strukturnya. Memangnya ini organisasi fasis. Bukan kan ya, jadi kita bisa jadi kita bisa dong usulkan ini dari sini, usulkan ke Jakarta ini kita sesuai dengan budaya kita akan begini. Apa yang fasisnya yang di majelis sana ya jangan bisa ya kan gitu. Nah, jadi kalau dari sini aja kan kita usulkan ini yang tepat untuk organisasi di DIY
D-nya itu spesifik loh, Pak. Iya. Terus sekarang saya tanya, kenapa kita buang sampah di sini sampai mumet gitu? Betul. Ya, saya pertanyaan saya kan ya, setelah saya orang di dalam situ, jadi saya bisa, saya tanya tuh, kenapa? Alam Jogja ini kan alam feodal, alamnya feodal. Jadi kalau perintah raja ya bergerak dia, kan gitu. Beda dengan Jawa Tengah kan gitu kan. Nah, ini beda. Itulah spesifik itu. Begitu juga birokrasinya. Kalau di Jogja birokrasinya lambat, klelet gitu kan, berputarnya lihat di provinsi itu kita minta izin apa aja mungkin bisa 6 bulan. Gitu. Beda dengan Jawa Tengah atau mana, mungkin lebih cepat. Karena ini birokrasi kan, birokrasinya birokrasi feodal. Tatanannya muter gitu. Wah, bisa ngeceknya gampang. Saya kalau sama ibu kan ngeceknya gampang. Kalau kamu telepon jam 6, pegawaimu teleponnya mati, besok pindah aja. Karena berarti dia tidak benar bekerja. Kan itu. Lah sini mungkin jam 4 sudah mati telepon tuh, tidak bisa dihubungi tuh. Berarti dia tidak, ya katakanlah tidak mau berkorban untuk kerja kita itu 1 kali 24 jam, hanya ada istirahatnya, ada apanya. Itu aja. Nah, itu jadi lambat. Nah, gitu juga mungkin itu pengaruhnya ke gereja juga ada. Betul. Pasti ada. Gitu. Dan kan yang memotori, ya maaf aja kalau saya katakan gereja motor organisasi itu sebenarnya ya untuk ke depannya ya memang tidak total itu, karena kadang-kadang gemes juga kita kerja sama anak-anak milenial itu memang gemes itu, gitu. Kadang-kadang sok pinter, kadang-kadang ini kan, ya. Tapi kita kan tidak bisa marah-marah sama anak kita sendiri kan, ya kita berikan, kalau ya salah harusnya kan kita tata mereka gitu, itu kan gitu. Sekarang contohnya banyak kok. Saya tidak tertutup otak saya dengan contoh-contoh. Kayak misalnya itu, tadi saya ketemu sama pendeta di tempatnya Pak Paulus Lee. Saya bilang, Anda itu bagus tuh mengelola gereja itu. Bagaimana membangkitkan generasi muda untuk ikut terlibat di dalam itu, kan gitu. Kalau ikut itu ya pada porsinya dong. Kalau dalam seksi-seksi ini, generasi muda yang ini, supaya dia kerja sama orang tua, orang senior. Nanti akhirnya ada regenerasi. Saya ngomong gini, saya tidak bisa. Saya di kantor, umur saya 77. Saya masih di kantor pemerintah. Saya bilang sama pimpinan saya, Bapak itu sebenarnya sudah luput kalau menurut saya dari pengamatan saya. Karena harusnya Bapak percaya pada anak yang muda, bukan saya. Saya itu udah pensiun 20 tahun yang lalu kalau di Polri, kan gitu. Saya Bapak pakai, karena apa? Trust. Bapak itu masalah trust. Berkutat nanti itu, Bapak mau gampang, mau enak, mau ini, mau cepat, mau apa. Saya biasa kerja cepat, biasa kerja ini, saya pakai ini. Tapi Bapak perintah cepat. Tapi orang lain mungkin anak sekarang dikasih ini 3 hari belum selesai, kan gitu. Misalnya gitu. Ini juga gitu aja. Iya. Nah, kalau tadi dengar ya, artinya kan Bapak ini boleh dikatakan guru besar lah, ya. Boleh sudah kemana-mana. Besar gurunya. Nah, pertanyaannya Pak, kadang-kadang kan kita ada beberapa hal yang mungkin dari audiens atau apa, kita kan kadang-kadang emosi nih, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, pertanyaannya bagaimana untuk mengelola emosi itu Pak? Rasional lah. Jadi, Iyalah, rasional lah. Yang ngomong emosi itu rasional lah. Lo kalau sampai kata-kata itu ya gimana? Nah, padahal tempat ada gitu kalau saya. Betul. Saya mengendalikan emosi saya dulu, kan ya ada tahapannya. Gambar saya lihat satu orang sama pada saya tabuk pasti gitu kan. Nah, kalau perlu kita tembak dulu kan, gitu misalnya gitu kan ya. Itu zaman saya sama. Berkembang kematangan itu. Malahan jiwa kita itu kan gitu. Lah kalau kita masih umur saya terus emosi ya. Salah jiwa gitu kan. Saya pasti harus mampu mengendalikan emosi. Contohnya misalnya dalam keluarga saja saya katakan. Kan ada rumus itu. Saya sampai buat rumus itu dulu. Kalau istrimu baru bicara, jangan kamu jawab dulu. Dengarkan baik-baik. Istri kita itu tidak ada rumusnya benar, salah. Tidak ada. Rumusnya hanya dia benar.
Jadi kalau ada apa-apa ya kamu dengarkan. Oleh karena saya tidak pernah ribut dengan istri saya. Dia ngomong sana kemari saya dengarkan aja. Itu pun saya dengarkan pun dia sering marah. Ya, ini dengarnya betul deh, kadang-kadang gitu. Kalau kita dengarkan betul dan sampai kantuk-kantuk juga itu. Ya, kalau mendengarkan omongan orang sampai 30 menit kira-kira udah kuping kita udah budak juga kan. Nah ini juga rasional aja. Kalau Pak Ben bisa membawa ke arah yang rasional, kenapa dia nggak emosi? Itu pengendalinya begitu kok di situ. Oh itu aja lainnya nggak ada. Mau pakai teori apa? Nggak ada. Jadi selama itu hubungannya dengan pertama menyelesaikan masalah atau urusan profesional harus rasional. Harus rasional. Kuncinya itu ya. Itu saja kalau kita bawa rasional, orang kadang-kadang nggak mau. Ya toh, kadang-kadang ngengkel. Enggak, menurut feeling saya loh. Feeling yang kita hitung lah, ya kan itu tanya. Kalau permainan feeling itu saya jagonya permainan feeling gitu. Itu pun saya rasiokan kan gitu dengan bentuk data-data itu. Karena ke depan itu kita hanya bisa didukung data decision making kita. Kan itu. Kalau kita mengambil keputusan akan diterima orang kalau datanya kuat. Kalau nantinya feeling saya begini, enak betul tuh gitu kan gitu kan. Kalau menyelesaikan masalah kita pakai perasaan, nanti berantem ada semuanya pakai perasaan. Itulah ya, saya pengalaman hidup aja lah. Kalau itu kan tadi kita ngomong tentang apa resolusi konflik di intern ya Pak. Kalau misalnya itu terjadi dengan yang di luar, misalnya dengan tetangga atau enggak, misalnya organisasi lingkungan di sekitar organisasi atau di sekitar gereja itu terjadi ada konflik itu gimana Pak? Ini apa namanya? Apa yang harus dilakukan? Ya berarti ada salah satu fungsi tidak jalan tuh. Ya toh? Jadi kan biasanya organisasi gitu yang berdekatan dengan masyarakat itu pasti ada namanya, entah namanya humas, public relation, entah apa namanya itu ya pasti ada. Itu yang harusnya bermain. Kayak Polda misalnya itu pasti ada dispen atau humas atau apa. Dia yang bermain di luar. Untuk conditioning istilahnya itu. Jadi kalau sampai itu terjadi konflik itu berarti komunikasi kita dengan lingkungan itu lemah. Ya, padahal tutupnya itu kan di humas di dispen ya apa namanya public relation itu biasanya itu yang itu harus dikedepankan. Apalagi kalau organisasi baru misalnya. Kalau lama orang sudah paham ya. Oh ini. Tapi kalau organisasi baru belum tentu ya. Nggak bisa diterima oleh lingkungannya kan, belum jalan. Itu biasanya itu aja mainkan. Harus ada seksi itu yang nanti akan mengelola lingkungannya itu akan lebih ya enak ya bisa masuk. Dan umat ini ya ini orang-orang ini kan harus di istilahnya diisi dengan kemampuan komunikasi yang bagus kan ya gitu kan ya, kemampuan membangun jaringan yang baik kan kayak gitu kan. Itu ya jadi kalau tidak punya kemampuan ya itu kasih gitu aja ya mungkin dia akan tidak ngerti, dia akhirnya menengok kan gitu. Tapi kalau dia tahu dia akan bergerak itu kan yang paling riskan itu betulnya orang itu masalah keuangan masalah itu. Kalau semua terbuka enggak dari konflik internal suatu organisasi biasanya itu masalah kalau di polisi itu biasanya masalah keuangan, masalah ya personel SDM itu biasanya ketidakmengertian orang nggak pernah disekolahkan apa-apa termasuk megang sesuatu yang harus sekolah gitu mana itu kita salah kok kita yang naruh kan betul. Iya, Pak Wahyu, satu hal yang ingin saya menanyakan ya, kira-kira untuk pemimpin yang baru, bagaimana untuk mengelolanya dengan baik, manajemen konflik? Ya tahu followernya, dia harus tahu follower, paham. Satu
follower, satu follower, kedua itu budaya organisasi. Dia harus tahu budaya organisasi itu. Kalau itu pemain baru, organisasi sudah ada, budayanya sudah ada, tinggal masuk. Dia menyesuaikan dengan budaya itu kan ya. Yaitu ada yang namanya norma, ada namanya values, nilainya dia kan itu harus tahu dia. Harus bisa masuk situ. Ya. Kalau dia membuat perubahan harus ada tahapannya. Tidak bisa datang tuh tak ubah ini semua konflik, pasti konflik kan gitu. Harus dia pelan-pelan harus dia ada tahapannya. Itu bisa dirubah tahapan karena fleksibilitas itu karena memang wajar karena apa? Istilahnya mau diraih itu atau ancaman yang dihadapi itu bergerak, berputar terus, berkembang terus ya, karena teknologi. Jadi mesti harus disesuaikan. Itu wajar aja. Tapi dia masuk gitu harus ya dia harus ya sebagai orang baru saya harus ngerti pelajari budayanya sama ya katakanlah tata laku yang ada di sini lah ya. Oh enggak, kadang di situ kan ya banyak ya berpikir jahat lah. Ini kadang-kadang kalau pimpinan lama ngemek taruh bom aja di situ kan meledak. Gitu itu ya. Ya kita harus curigai itu kalau saya. Siapa nih kira-kira orang nempel-nempel terus berarti itu ada sesuatunya kan gitu kan. Bisa itu. Iya, baik, terima kasih. Ini ya apa namanya ternyata mengelola konflik, manajemen konflik itu untuk menyelesaikan masalah-masalah intern atau benar itu skillnya harus mumpuni gitu. Iya. Benar-benar harus pemimpin yang kenal sekali dengan followernya atau anggotanya, harus benar-benar dia punya skill untuk pendekatan secara pribadi ke follower-followernya. Kalau kan siapa tahu ada yang kayak seperti tadi ya Pak ya, ada satu yang agak apa duri dalam daging ini harus ini harus pendekatan yang baik. Jadi memang betul-betul pemimpin itu apa ya harus lengkap gitu, harus lengkap, tapi dia juga dilengkapi oleh bawahan-bawahannya ini ketika dia bisa betul-betul apa namanya mendelegasikan tugas dan kontrol semuanya bisa jalan dengan seimbang gitu. Ya memang kalau kita ya saya nambahkan sedikit lah. Yang namanya konflik ya, konflik itu kalau ibarat api itu kan ada sumbernya api itu pasti ada. Gitu. Kita harus cari sampai dapat sumber konflik kan itu apa sumber? Karena sumber konflik itu tadi yang saya jelaskan yang pertama saya melontas sedikit adalah ini didesain konflik itu atau mendadak ada konflik. Bisa timbul mendadak itu ada konflik ada. Gitu. Nah itu kita lihat kalau itu memang mendadak konflik menyelesaikannya gampang, gampang. Karena itu. Tapi kalau itu didesain pakai skenario konflik itu kita harus ikuti terus ini. Saya bicara gini karena Pak saya itu nangani masalah-masalah ini. Itu. Jadi saya nangani masalah ini. Jadi kalau dari tonton itu ada pemboman tuh. Bukan saya ngapain saya ngurus bom itu di blog itu. Tapi siapa di samping ini, samping saya cari. Nanti akan ketahuan. Dan saya nangkap berapa kali terjadinya terorisme itu karena itu. Ya, itu tanya Hardi itu, artinya banyak mengguru sama saya. Itu sebetulnya ya. Jadi, kamu harus gini, saya berikan. Diikuti dan bisa. Ya, masalah beberapa kedutaan besar, Bali dan sebagainya itu kan. Itu bisa terungkap karena itu. Ya. Kamu harus tahu sumbernya dulu, sumber konfliknya itu. Ada. Nah, kecuali itu memang mendadak ya orang nabrak kan atau ketabrak mobilnya masuk ke kedutaan besar itu pun juga mungkin karena bisa karena makhluk bisa karena apa sumbernya kan hanya makhluk aja selesai. Jadi kalau didesain kan itu harus kita hati-hati yang cari otak, cari jaringan ya Pak. Itu namanya anatomi tadi. Itu yang kenapa itu Densus itu bisa nangkep sana, nangkep sini, karena dia tahu anatomi itu. Disitu yang membentuk adalah kita. Saya dengan Mas Engkesman dulu, namanya Engkesman Arhilep tuh. Nah itu jadi Satgasus dari Densus. Itu ya, dua itu dipelajari, satu forecast, ya memperkirakan, itu. Kedua itu anatomi, itunya ya. Anatomi dari tadi itu. Kalau terjadi konflik, kita cari anatominya itu. Oke, ketemu sebabnya apa, motifnya apa, dan tangannya itu. Dekat Densus itu kan gitu, tangkap sana, dirampung, tangkap di sana, karena yang ditangkap itu orang yang katakanlah
sudah ada di catatan dia. Oh, catatan dia itu kayak gitu. Oh, tunggu aja dia. Kalau dia beli obat ini, dia mau dibelikan. Kan itu tangkap aja dulu kan. Konsultasi kan ya Pak. Betul. Tapi kayaknya bisa, sebenarnya bisa diterapkan ya sebenarnya di organisasi gitu loh. Kalau ada masalah, dulu kan? Iya. Pemetaan dulu anatomi. Namanya anatomi, Pak. Iya. Cuma terorisme itu. Rekrutnya cara apa? Gampang rekrut orang. Di sekarang kalau untuk gitu kan. Saya jelek-jelekan pemerintah aja. Kan itu. Jelekan Jokowi, jelekan ini. Orang antipati sama mereka. Kalau udah orang antipati pada tokohnya, pada pemerintahannya, dirinya ke belok kiri gampang. Intinya itu aja lah. Nggak ada mendadak terjadi teror itu nggak ada, pasti dari situ. Apalagi disekolahkan, di UI. UI kan saya ngajar di UI, jadi saya bisa ada kelompok-kelompoknya atau kelompok kecil-kecil. Saya bilang namanya kalau orang Muslim ya maaf aja, itu namanya likok. Nah itu kalau likok situ banyak, itu likok itu kecil-kecil, bukan hanya orang sipil, polisi ada, tentara ada, ini ada, bukan itu. Dia ke masjid-masjid yang khusus ini, itu sudah jelas. Aduh, terima kasih sudah banyak belajar ya. Ada dia yang saya yang belajar jadi benar-benar ya dari bagaimana memanage konflik dalam keluarga sampai ke negara ini. Tapi luar biasa. Kita boleh belajar lebih banyak, lebih mengerti, lebih memahami. Terima kasih. Jadi terima kasih banyak nih buat malah tukar pikiran aja. Iya betul. Iya silakan Pak Budi mungkin disampaikan. Nah ini mengenai manajemen konflik itu. Ada pesan khusus nggak untuk yang bisa audiens kita dapatkan gitu dari Bapak? Mungkin kalimat-kalimat kunci bagaimana menyelesaikan masalah atau manajemen konflik yang efektif dan efisien gitu. Ya, jadi tadi saya singgung awal dari bahwa kalau dikatakan ilmu manajemen konflik itu bisa didesain, ya. Bisa juga itu mendadak, ya tiba-tiba muncul itu ada bisa ya. Nah kita harus waspada itu oleh karena kita perlu namanya manajemen strategik ya untuk bisa tahu. Ini masuk ke rangkaian anatominya, masuk enggak? Nah, masuk rangkaian ke forecastnya, enggak? Kalau enggak berarti dia mendadak. Merumuskannya gitu, aninya itu. Jadi kita dibedah dulu. Iya. Ini desain atau ini memang mendadak ya itu bisa kok tuh konflik itu mendadak juga bisa. Jadi tanya dulu penyebabnya apa dulu, baru kita tahu bagaimana menyelesaikan ini. Baik, makasih gimana? Terima kasih banyak Pak Wahyu. Kita sudah banyak dapat pengetahuan juga. Lalu kedepannya mudah-mudahan ini semuanya bisa diimplementasikan ke dalam semua lini organisasi ya, apapun bentuk organisasinya mau termasuk organisasi dalam kantor ya, Pak Budi. Baik mungkin. Iya, terima kasih untuk Pak Wahyu, untuk Wineke. Ya, terima kasih juga untuk sahabat petani yang boleh mendengar dan melihat langsung, ya boleh mempelajari dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang untuk mencegah hal-hal yang tidak baik, ya hal-hal yang positif kita harus kembangkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih, terima kasih.